Halo, semangat pagi dan selamat datang di channel aku, Roma Sebastian. Jadi ada yang nanya nih guys, gimana sih caranya bikin akun anggota langsung ke Jawara dalam waktu 1 bulan? Jadi sebelum itu aku izin jelaskan dulu ya. Jadi kan di Grab itu kan sekarang ada tingkatan atau level-level gitu ya. Tingkatannya tuh mulai dari anggota, pejuang, kesatria, dan jawara. Jadi tiap level atau tiap ketingkatan itu ada keuntungannya masing-masing ya. Nah, jadi keuntungannya tuh mulai dari potongan harga saat kita mau beli sesuatu di Grab Benefit. Lalu ada cashback biaya admin saat kita pinjam uang ke Julo di aplikasi Grab. Terus nanti kita juga bakalan dapat gratis transfer ke bank lain lewat aplikasi OVO yang nomornya terhubung sama Grab ya. Jadi nomor Grab sama nomor OVO itu harus sama dan terhubung di aplikasi Grabnya. Itu nanti bakalan ada gratis transfer. Kayak kalau nggak salah 3 kali deh kalau misalnya akun Jawara ya. Nanti 3 kali gratis, terus sisanya tuh kayak bayar 200 perak doang. Itu sih kalau nggak salah ya. Soalnya aku udah jarang transfer juga lewat aplikasi OVO. Terus nanti kuota tujuan sayanya tuh jadi 2 kali ya guys. Soalnya kan kalau anggota tuh kan 1 kali doang ya. Nanti kalau Jawara kalian bisa dapat 2 kali. Itu berguna banget loh guys kalau buat kalian misalkan dapat orderan jauh nih. Misalkan tinggal di Jakarta Utara kayak aku nih, terus aku dapat orderan ke Pamulang, Tangsel. Itu untung banget kalau misalkan kita mau langsung pulang pakai tujuan saya. Kan misalkan kita dapat tujuan saya nih, tapi cuma 1 kali kan sayang banget ya, sisanya ngosong, ya kan? Atau sisanya nyortir kan akun kita malah performanya jelek ya kan? Makanya kalau ada 2 kali tuh lumayan. Jadi kita misalkan udah kepake 1 kali, masih ada kesempatan 1 kali lagi gitu. Nah, terus tuh juga ada beberapa keuntungan-keuntungannya lainnya ya, seperti jalur kilat di GDC dan prioritas layanan pusat bantuan. Tapi nih guys, kalau misalnya ada yang nanya kayak gini, Bang, emang bener ya akun Jawara itu lebih gacor dibanding akun anggota? Aku pasti bakalan jawab tergantung. Tergantung dari kitanya. Apakah kita udah ngerasa puas sama orderan yang kita terima sekarang? Soalnya banyak nih yang orderannya gacor nih. Bagi orang lain orderan dia tuh gacor, tapi bagi dia tuh itu masih anyep banget. Sedangkan ada juga yang sebaliknya. Bagian misalkan orderannya tuh kayak seadanya aja, tapi bagi dia tuh udah wah syukurlah cukup segini. Makanya itu tergantung dari kitanya. Kita tuh udah ngerasa cukup apa belum. Makanya itu aku nggak bisa jawab nih kalau masalah gacor apa enggaknya ya. Aku tuh malah lebih percaya kalau tingkat kegacoran itu tergantung dari histori, ketekunan, tanggung jawab, dan niat kita dalam menjalankan setiap orderan. Jadi maksudnya gini, semakin banyak penyelesaian dan semakin dikit kita cancel, itu pasti sistem Grab atau server Grab tuh bakal nganggap kita tuh akun full time di Grab. Jadi kita bakalan dilihat dari sistem Grabnya tuh, wah ini akun niat nih, kasih orderan aja ke dia soalnya dia niat. Nah makanya kita jadi ngerasa lebih enteng kan. Tapi kalau misalkan kayak wah Jawara lebih gacor nih, anggota lebih anyep ya, kalau itu aku nggak bisa jawab, aku nggak tahu kan yang ngatur sistem. Makanya sayangi akun kita, jaga performanya, jangan banyak cancel. Ya kalau nyortir oke lah, nyortir sesekali boleh lah nyortir, tapi kalau keseringan cancel juga jangan. Terus keseringan kayak milih-milih ordernya juga dikurang-kurangin. Biar nanti tuh kita kayak lebih enteng aja gitu orderannya. Tapi banyak juga sih yang keseringan nyortir tapi tetap gacor juga banyak. Makanya itu tergantung dari kitanya, tergantung kita tuh mikirnya ini orderannya gimana nih hari ini, kita gacor apa enggak ya, tergantung dari kitanya semuanya. Tapi kalau misalkan kalian mau tetap kekeh nih, mau ngerasain gimana sih rasanya jadi Jawara, oke aku kasih tau cara-caranya ya. Jadi caranya gini guys, yang paling mudah dulu nih ya yang aku kasih tahu ya. Kalau menurut aku yang paling mudah itu pertama ya driver rating atau rating driver lah. Kan kalau untuk zaman sekarang kan jarang banget kan yang driver ratingnya di bawah 4.9. Paling ya 494 atau 496 itu masih bisa. Tapi kalau 4,89 itu udah nggak bisa. Tapi masalahnya kan zaman sekarang itu jarang banget kan kalau ini. Apalagi sekarang Grab itu lebih adil gitu. Kalau misalnya ada customer yang ngasih rating gak jelas ke driver, pasti kan ada tulisannya, kami telah menghapus satu penilaian yang tidak adil kepada Anda gitu kan. Makanya untuk rating itu yang paling gampang menurut aku. Tapi kalau misalkan rating kalian ya di bawah 4.89 ya saran aku perbaiki lagi pelayanan kalian terhadap customer. Pokoknya buat customer lebih nyaman lah pokoknya. Jadi intinya itu ya, kalau rating itu yang paling mudah.
Nah, terus untuk yang kedua itu di jam online ya. Jam online itu menurut aku yang agak mudah setelah rating. Jadi caranya gini nih. Kan kalian lihat aku kan pasti kan kayak nih orang kok ngojeknya bentar tapi kok jam online-nya banyak ya. Nih lihat no. Sekarang aku udah 284 di tanggal 20 Juni. 20 Juni udah 284 jam. Jadi gini, kalau trik aku tuh gini. Jadi ya make trik tujuan saya. Kalau aku pribadi sih, aku pertama matiin dulu nih auto accept-nya atau orderan turbonya aku matiin dulu nih. Terus habis itu yang aku nyalain ya, kalau misalkan kalian ada same day ya silahkan same day. Tapi kalau aku sih pakai Grab Bike doang sih. Nah terus habis itu aku pakai tujuan saya, aku pakai ke alamat tempatku sendiri. Jadi udah gini aja. Nah udah gini aja. Misalkan kalian di rumah nih, udah pulang nih, ya udah kalian gini aja terus 24 jam selama 10 hari lah kurang lebih, atau seminggu lah. Seminggu udah pasti nih kalian ngejalanin lagi kan selama sebulan, itu udah pasti jam online-nya bakalan jalan terus kok. Paling ada notif doang kalau misalnya kalian udah terlalu lama online nih, silakan istirahat, paling gitu doang. Ya kalau kayak gitu mah tinggal diabaikan aja, nggak apa-apa kok. Nah pokoknya ya tinggal nyalain gini aja ya, intinya kalau untuk jam online ya tinggal nyalain gini, udah habis itu terserah kalian mau ngapain. Kayak yang penting kalau misalnya kalian lagi pengen pergi nih terus bawa HP buat ngojeknya, jangan lupa dimatiin aplikasinya. Tapi kalau misalkan kalian udah di rumah nih, ya silakan aja nyalain aja. Kalian misalkan mau tidur nih, yaudah nyalain aja ini tujuan saya tapi ke rumah kalian ya, walaupun kalian udah di rumah ya, udah nyalain aja terus selama 24 jam sampai besok. Pokoknya kurang lebih ya 10 hari atau ya 7 hari lah, seminggu. Nah jadi ya ini menurut aku yang agak sedang lah. Tapi kalau misalnya kalian bingung caranya gimana naikinnya, ya cukup dengan satu orderan aja. Pokoknya minimal ada satu orderan aja. Minimal ada satu orderan di hari itu. Jadi ntar server atau sistem Grab itu bakal mendeteksi kalau misalnya kalian itu udah online di hari itu. Jadi ya bakalan nambah satu. Ini kan tanggal 20 nih, ini 19, ini belum, ini besok nanti ke update-nya. Terus yang agak sedikit sulit itu ini, nilai penyelesaian. Minimal kan 90 nih, ya kan? Minimal 90 kan, 90 ini kan. Pokoknya 90 lah performanya. Jadi ya sebisa mungkin kalian kurang-kurangin cancel sama kurang-kurangin nyortir. Atau misalkan kalian habis cancel barbar nih hari ini, besok jangan itu kayak gitu lagi. Besok sebisa mungkin kalian harus perbanyak orderan biar ini naik. Pokoknya sebisa mungkin jangan di bawah 90 lah. Aku ini kan 95 kan, makanya ini aku sebisa mungkin ngejaga ini nih. Nah terus yang paling sulit ini menurut aku yang ini, jumlah orderan kan minimal 250 kan. Nah masalahnya kan kalau kalian anyep gimana? Nah jadi kalau misalkan kalian anyep ya gimana ya? Makanya itu ini paling susah ya. Kalau misalkan kalian tinggal di daerah pinggiran nih, di pinggiran Jakarta, misalkan kayak di Bekasi, Tangerang, Depok, itu kalian bisa main ke Jakarta lah gitu. Kalau misalkan di daerah kalian itu sepi ya, masalahnya ini agak susah. Makanya itu kan kalau aku kan tinggal di Jakarta ya, terus daerahku bisa dibilang ya strategis gitu lah, makanya gampang nyari orderannya. Jadi ya kalau ini ya gimana ya, susah ngasih caranya sih. Jadi ya pokoknya intinya kalian kalau memang di daerah kalian sepi ya nyari tempat rame. Jadi kalau tempat rame itu kalau misalnya pagi-pagi ya, kalau di hari kerja ya, di tempat rame itu dari jam 6 sampai jam 7 itu di pemukiman. Di pemukiman itu soalnya banyak anak berangkat sekolah, terus ya ada yang berangkat kerja jam segitu juga. Nah terus kalau di antara jam 7 sampai jam 9 itu kalian bisa standby di stasiun atau di halte, di pemberhentian bus ya, pokoknya di tempat orang yang banyak lah, itulah banyak pengen berangkat kerja gitulah ya kan. Ya biasanya makanya nih ordernya lebih gampang. Terus kalau misalkan orderan landai ini kayak jam 9, 10 sampai jam 12, itu biasanya landai banget tuh orderan. Kalian bisa main paket atau gimana, atau misalkan kalian nyalain aja di rumah kayak atau gimana ya. Susah sih, makanya itu susah ngasih taunya ya. Kalian bisa main paket terus ke tempat-tempat yang sekiranya di daerah kalian itu banyak orderan paket ya, kalian bisa gitu.
Terus kalau misalnya kalian ngojeknya sampai sore, misalkan aku kan ngojek nggak sampai sore ya, cuman kalau sampai sore itu biasa jam 4-an, jam 4 sampai jam 7 atau jam 8 itu biasanya ada orang pulang kerja. Kalian bisa standby di kantor, di perkantoran. Tapi terus kalau misalnya udah malam nih, sekitar jam 10 atau 11, kalian bisa standby di mall. Soalnya kalau misalkan di mall tuh banyak yang orang pulang kerja dari mall. Ya kan? Terus kalau Sabtu Minggu nih yang banyak orang libur nih. Kalau Sabtu kan ada beberapa yang kerja. Ya kalau Sabtu ngikutin aja kayak hari biasa ya Sabtu ya. Kayak jam 6 pagi sampai jam 7 tuh pemukiman. Terus jam 7 sampai jam 9 itu ya stasiun. Kalau siangnya ya main food, main paket gitu. Kalau sorenya ya kayak hari biasa lah. Ya diusahain lah. Terus kalau hari Minggu tuh, kalau terserah sih hari Minggu kalian mau off apa enggak. Yang penting kalau misalkan kalian off, ini tetap aktifin ya. Sekali lagi ya, tujuan saya tetap aktifin. Oke? Tujuan saya tetap diaktifin terus ke alamat kalian. Misalkan kalian off, tapi kalau misalkan kalian off terus kalian jalan-jalan, ya jangan dinyalain. Kecuali kalau HP-nya tuh ditinggal di rumah atau di kontrakan gitulah. Kalian nyalain aja nih. Tujuan sayanya udah ditinggal aja, dimatiin aja, tapi jangan dikeluarin aplikasinya. Dimatiin layarnya aja gitu, nggak apa-apa. Soalnya aku tuh ya kalau awal-awal bulan aku selalu kayak gini nih. Awal bulan aku yang penting ini nih, jam online-nya doang. Soalnya kan aku kan online-nya kan bentar kan, kayak cuman 5 jam, 6 jam gitu kan. Kan kalau misalkan 250 kan berarti per hari minimal ya 8 jam, 9 jam kan online. Sedangkan aku ya 5 jam, 6 jam. Makanya aku agak susah ngejar ini. Makanya trik aku ya gitu, pakai tujuan saya terus matiin prioritasnya, habis itu ya udah didimin aja gitu. Kalau misalkan aku udah off, ya paling seminggu lah, seminggu sampai 10 hari udah bakalan 250 ya kan. Nah jadi ya begitu sih kalau trik aku ya, trik aku pribadi. Jadi yang paling gampang itu rating, yang sedang itu online, ini jam online, yang agak di tengah-tengah itu hari online, terus yang agak susah itu ini penyelesaian, yang paling susah ini jumlah orderan. Nah jadi begitu guys triknya nih dari akun anggota ke Jawara dalam waktu 1 bulan ya. Kayak yang video yang tadi nih, yang aku kasih tau tadi nih. Jadi yang paling mudah itu menurut aku ya rating. Soalnya kan kalau rating kan itu kan tergantung dari kalian ya. Cuman untuk zaman sekarang tuh jarang banget driver yang ratingnya di bawah 4,9 tuh jarang banget. Rata-rata ya paling kecil paling 4,94 gitulah. Aku aja kemarin tuh sempet 4,99. Terus habis itu naik lagi, langsung 5, bintang 5 lagi. Udah gitu doang. Gampang banget kan kalau rating mah. Terus yang sedang itu menurut aku jumlah hari online apa kalau nggak salah. Jumlah jam online. Kalau jam online kalau aku pribadi kan karena aku ngojek paling kayak 5 jam, 6 jam gitu kan, makanya aku pakai trik itu, pakai tujuan saya. Cuman ya resikonya gitu, kalian bakalan dapat notif kalau kalian tuh online terlalu lama. Jadi kalau kayak gitu ya tinggal diabaikan aja sih. Cuman kalau misalkan dapat notif kayak gitu tuh aku nggak tahu ya ngaruh ke orderan apa enggak. Kalau aku pribadi sih nggak ngaruh sih kayaknya sih. Ya kayak ngojek biasa aja, jalanin biasa aja. Terus yang sedang tuh di tengah-tengah menurut aku hari online. Kalau hari online itu dikasih libur sama Grabnya kan itu sekitar 6 hari ya dalam waktu 1 bulan ya. Itu yang 30 hari ya, bukan yang kayak 31 yang 28 gitu, bukan. Pokoknya patokannya 30 hari. Jadi dikasih waktu 6 hari dalam 1 bulan. Bisa lah kalian off. Berarti kalau 6 hari bisa lah. Dalam seminggu kalian off 2 hari itu bisa tuh. Bisa bener. Berarti Sabtu Minggu misalkan kalian pengen off itu masih bisa. Terus yang agak susah itu nilai penyelesaian. Kalau nilai penyelesaian itu harus gimana ya, itu tergantung dari kalian. Kalian itu harus kurang-kurangin nyortir, harus kurang-kurangin cancel ya. Pokoknya harus perbanyakin penyelesaian lah. Harus perbanyak selesain orderannya, jangan kebanyakan cancel. Tapi kalau misalkan cancel sesekali itu oke-oke aja. Aku juga sering kayak gitu kok. Kalau misalkan aku nggak mood nih sama orderannya, aku bakal cancel. Tapi kalau untuk grab bag aku bakalan mikir-mikir 2 kali kalau untuk cancel. Kecuali kalau misalkan customer yang cancel kan, kalau itu kan aku nggak bisa ini ya. Tapi kalau untuk cancel kayak express sama food itu mah tergantung mood aku. Yang penting jangan sering-sering ya kan. Nah kalau menurut aku yang paling sulit itu di jumlah orderan. Kan minimal itu harus 250 ini kan orderan kan di dalam waktu 1 bulan kan.
Nah, itu ya kalau itu ya susah sih, susah-susah gampang ya. Kalau kalian tinggal di Jakarta mah gampang-gampang aja. Cuman Jakartanya mana dulu nih? Kalau misalkan kalian kayak Jakarta Jakarta Marunda gitu, itu agak susah. Jujur aja itu agak susah. Soalnya aku tuh setiap ke sono tuh jarang banget orderan. Aku harus jalan dulu ke daerahku. Nah, itu baru ada banyak orderan. Makanya aku masih bisa dibilang ya masih beruntung lah aku tinggal di daerah yang strategis. Aku nyalain di sini aja tuh pasti bakal dapat orderan nih, nyalain di kos nih, ya kan? Makanya kalau misalkan kalian yang tinggal di daerah kayak tinggal di Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok itu ya kalian sepinter-pinter kalian dah nyari-nyari tempat area atau spot yang rame gitu. Seperti yang aku bilang barusan di video itu, kalau pagi ya jam 6 sampai jam 7 tuh di pemukiman, soalnya kan banyak anak berangkat sekolah kan. Terus kalau jam 7 sampai 9 itu sekitar di stasiun lah, di stasiun itu banyak orang berangkat kantor kan. Nah, terus kalau siang ya siang aku biasa sih ya kalau memang udah sepi banget antara jam 9 sampai jam 12 itu aku main paket. Kalau food aku jarang aktifin sih, tapi ya kalau memang lagi sepi banget aku pasti bakal aktifin. Jadi sekali lagi aku tekankan kalau cara-cara ini tuh bukan karena aku ikut-ikutan orang, bukan, tapi ini karena pengalaman pribadiku selama setahun. Jadi aku udah nyoba-nyoba gitulah. Nyoba-nyoba, oh begini tuh. Jadi aku mempelajari, soalnya aku juga jarang-jarang baca di grup. Aku tuh jarang nimbrung, aku aja ngobrol sama orang lain dia jarang. Jujur aja aku jarang banget ngobrol sama orang lain. Soalnya aku tuh kalau pulang kalau selesai ngojek langsung pulang di kamar aja tuh sampai malam apa itu. Jadi udah gitu doang. Jadi bangun-bangun berangkat ngojek, ngojek dulu kan bentar keliling, terus selesai ngojek pulang udah gitu doang. Jarang banget aku ngobrol-ngobrol sama orang. Kecuali kalau memang ada yang ngajak ngobrol, paling aku cuman kayak basa-basi sedikit aja, tapi nggak kayak harus ngumpul-ngumpul di base camp gitu. Aku nggak kayak gitu, soalnya aku nggak biasa ngobrol sama banyak orang guys. Jadi ini menurut pengalaman pribadi aku aja ya cara-cara ini ya. Jadi terserah kalian mau ngikutin atau enggak, itu terserah kalian. Yang penting aku udah ngejawab lah pertanyaan-pertanyaan yang ini, yang gimana sih caranya buat dari anggota ke jawara dalam waktu 1 bulan. Ya begitulah caranya yang aku lakuin. Jadi kalau misalnya ada request lagi nih, kalian boleh silakan di komentar aja ya. Terus jangan lupa diklik like dan subscribe biar aku lebih rajin untuk bikin konten berikutnya. Sampai ketemu di konten lainnya. Bye bye.